Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Jinan. Jadi di sini saya akan membahas kembali materi MTCNA ya teman-teman. Kali ini kita membahas firewall. Jadi untuk firewall tersendiri itu terdapat beberapa pembahasan. Untuk yang pertama konsep chain, konsep if dan then, lalu konsep strategi ya teman-teman. Oke. Untuk konsep chain tersendiri, jadi pada MikroTik itu memiliki fitur bernama firewall ya teman-teman, yang dimana fungsinya itu untuk melakukan filtering, profiling, dan mapping terhadap paket data yang berjalan melalui router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini bisa lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai dengan menggunakan chain ya teman-teman. Perlu kita perhatikan bahwa chain pada MikroTik itu terdapat input, yaitu memproses paket yang menuju ke router ya teman-teman. Lalu terdapat output, itu untuk memproses paket yang bersumber atau keluar dari router. Yang terakhir itu terdapat forward, kita dapat memblokir atau memproses paket yang melewati router, seperti halnya pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke konsep if dan then. Jadi jika if itu diibaratkan sebagai jika ya teman-teman, dan then itu diibaratkan sebagai maka. Di sini terdapat gambar. Nah, untuk if itu terdapat pada general ya teman-teman, kita mengatur chain, dan pada then itu terdapat pada action. Oke, mungkin itu saja. Kita gampangnya mengibaratkan if itu jika dan then itu maka. Oke, yang selanjutnya yaitu konsep strategi. Jadi pada firewall filter ini terdapat konsep strategi accept view, drop any, dan drop view, accept any ya teman-teman. Sebagai contoh, untuk kasus pertama, 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Untuk kasus pertama kita menggunakan drop view, accept any ya teman-teman, dikarenakan kita memblokir 2 komputer terlebih dahulu dan kita menyisakan komputernya 3 komputer lainnya. Untuk kasus kedua, 2 komputer bisa ping ke internet ya teman-teman, dan 3 komputer sisanya tidak bisa. Maka untuk kasus kedua itu kita menggunakan accept view, drop any, dikarenakan 2 komputer itu kita izinkan atau accept, dan 3 komputer lainnya itu kita blokir atau drop any ya teman-teman. Oke, untuk konsep itu saja. Kita lanjut ke studi kasus ya teman-teman. Oke, untuk studi kasus kita memiliki 4 kasus ya teman-teman. Untuk kasus yang pertama, kita akan membuat beberapa PC saja yang dapat ping ke router, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang sudah saya pakai pada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini nantinya saya akan mengizinkan hanya PC 1 saja yang dapat mengakses router ya teman-teman, sisanya tidak. Oke, kita coba lihat IP dari PC 1, yaitu PC 1 mendapatkan IP 88.251 ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi melalui Winbox. Dan di sini kita masuk pada menu IP, lalu firewall. Kita tambahkan filter rules, kita plus. Nah, lalu untuk chainnya kita menggunakan input, dikarenakan ini PC bersumber dari router ya teman-teman. Kita input. Nah, untuk SRC address-nya kita masukkan IP PC 1 yang tadi 168.88.251 ya teman-teman. Untuk DST address kita tidak usah isi. Untuk protokolnya kita pakai ICMP ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita masuk ke then atau action. Kita setujui ya teman-teman. Kita pilih accept. Kita apply. Oke. Nah, lalu saya akan membuat drop any-nya. Kita ke general, kita pilih chain input. Nah, untuk SRC address kita kosongin karena
saya akan memblokir PC 2 sampai PC 5 ya teman-teman. Jadi kita kosongin aja dengan action drop ini ya. Oke, kita apply lalu oke. Nah di sini coba kita cek untuk PC 1 terlebih dahulu yang kita izinkan untuk mengakses router ya teman-teman. Oke, dengan ketikan IP router. Nah di sini bisa ya teman-teman. Untuk PC 2 kita coba ping IP router. Nah di sini sudah kita blokir ya teman-teman. Begitupun dengan PC 3 yang pastinya tidak bisa juga. Oke, ini menandakan studi kasus yang pertama itu berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa PC yang dapat ping ke server ya teman-teman, sisanya tidak bisa. Nah ini masih menggunakan konsep strategi except view drop any ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke Firefox-nya. Nah di sini kan saya belum menambahkan server ya teman-teman. Kita tambahkan dulu dengan mengibaratkan PC ini kita ubah menjadi server ya teman-teman. Oke, kita ganti namanya menggunakan server. Oke, jika sudah kita tambahkan saja, lalu kita hubungkan ke routernya ya teman-teman dengan interface Ether 3 yang menuju ke server. Oke, kita nyalakan servernya. Nah di sini kita belum menambahkan IP pada server ya teman-teman. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kita masuk ke menu IP address, lalu di sini kita tambahkan IP-nya. Kita tambahkan misalnya 99.1/24. Untuk bentuknya kita isikan ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke. Oh, untuk header kita ubah menjadi Ether 3 yang mengarah ke server ya teman-teman. Oke. Jika sudah, kita konfigurasikan pada servernya dengan ketikkan IP. Kita menambahkan IP pada servernya teman-teman, static. Oke. Misalnya 99.2, lalu gateway-nya kita arahkan ke router. Kita cek terlebih dahulu. Nah, oke, di sini sudah berhasil untuk menambahkan IP dari server. Kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa PC saja yang bisa ping ke server ya teman-teman. Oke, untuk menu filter rules tadi kita disable dulu ya teman-teman. Kita akan mengizinkan hanya PC 2 saja yang bisa mengakses server ya teman-teman. Seperti biasa kita tambahkan. Nah untuk di sini untuk sign kita menggunakan forward, yang dimana kita itu ingin memproses paket yang melewati router ya teman-teman, yaitu si server ini. Oke, untuk SRC address-nya itu kita tambahkan PC 2. Oh ya, PC 2 itu IP-nya, sebentar saya cek show IP. Nah di sini PC 2 mendapatkan IP 252 ya teman-teman. Oke. 8.252. Oke, untuk TST address kita isikan IP server ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita protokol pakai ICMP. Jika sudah seperti ini, kita actionnya pilih accept ya teman-teman. Jika sudah apply lalu oke. Nah di sini saya ingin memblokir semua PC kecuali PC 2 ini ya teman-teman. Kita lakukan seperti tadi, yaitu strategi accept view drop any ya teman-teman. Nah di sini untuk DST-nya kita isikan
IP server ya teman-teman. Protokolnya kita isi MP lagi dengan action drop, kita apply, oke. Coba kita cek. Di sini saya coba PC1 terlebih dahulu, ping ke server ya teman-teman. Nah, di sini pastinya timeout karena kita memblokir akses PC1 ke server ya teman-teman. Oh sorry. Kita coba cek PC2. Nah, di sini bisa karena kan ini PC yang kita izinkan untuk akses server ya teman-teman. Oke. Dan begitupun untuk PC3 itu pasti tidak bisa karena tidak saya izinkan untuk akses server. Oke. Nah, jika sudah seperti ini maka konfigurasi atau kasus kedua sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga yaitu hanya beberapa PC yang tidak dapat ping ke internet, sisanya bisa. Nah, ini sudah jelas menunjukkan bahwa kasus ketiga itu memakai konsep strategi drop any accept view ya teman-teman. Drop view accept any ya teman-teman. Kembali. Oke, kita kembali ke topologi. Nah, di sini kan kita ingin hanya beberapa PC saja yang tidak bisa ke internet ya teman-teman. Kita memakai PC3, kita cek IP-nya terlebih dahulu. Jadi nantinya si PC3 ini tidak dapat connect ke ping 88 atau ping ke internet ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Kita disable dulu ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk general, kita masih menggunakan forward ya teman-teman. Lalu untuk SRC address kita masukkan IP PC3 ya teman-teman. Tadi untuk IP PC3 kita mendapatkan IP 053 sepertinya. Coba kita cek. Kita reconnect terlebih dahulu. Sini show IP. Nah, kita mendapatkan IP 253 ya teman-teman. Kita lalu untuk DST address kita tidak isi. Nah, untuk out interface-nya itu kita isikan header 1 yang mengarah ke ISP atau internet ya teman-teman. Lalu kita action. Nah, di sini kita menggunakan drop view. Kita drop atau blokir akses dari PC3 ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita akan membuat semua PC bisa connect ke internet ya teman-teman. Sini kosongkan saja. Out interface enter 1, actionnya accept ya teman-teman. Oke, jika sudah kita apply. Oke, langsung saja kita uji pada PC3. Kita ping ke ISP atau ping 88 itu pasti tidak bisa karena sudah kita blokir, yaitu agar PC3 ini tidak dapat ping ke internet. Untuk PC1 kita coba ping 88. Oh, ini sorry sebentar. Kita reconnect. Nah, pasti bisa ya teman-teman. Oke, ini bisa dikarenakan kita menyetujui hanya PC1, PC2, PC4, PC5 ya teman-teman. PC2 kita coba ping 88. Oke, bisa juga ya teman-teman.
Jadi kesemuanya hanya PC3 yang saya blokir untuk mengakses internet ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kasus yang keempat, yaitu kasusnya kita blokir YouTube dari sisi klien, yang dimana saya akan membuat satu buah klien. Kita masuk. Nah, di sini saya belum menambahkan sebuah klien yang ingin kita akses YouTube ya teman-teman. Oke, kita tambahkan dengan cara klik kanan, kita klik Node, Docker.io. Nah, di sini untuk image itu saya menggunakan Linux desktop versi terakhir. Nah, untuk menambahkan ini bisa teman-teman lihat pada YouTube tutorial lainnya, cara menginstal Docker.io Pindatlab Linux desktop ya teman-teman. Oke, kita menambahkan ini dengan klien aja, klien, lalu ikonnya kita desktop Linux. Nah, di sini untuk header 1 DHCP kita checklist agar si klien ini mendapatkan internet dari router ya teman-teman. Lalu untuk primary console kita FTP dan yes. Lalu kita save, kita sambungkan ke switch. Oke, sudah kita jalankan klien. Sebentar. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita masuk ke Chrome. Saya ingin masuk ke ini aja, mode samaran. Kita ketikkan di YouTube. Oke, di sini pastinya kita akan bisa mengakses karena belum saya lakukan pemblokiran youtube.com ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu agar terakses. Ini cukup lama, menggunakan ini GUI ya teman-teman, cukup berat. Nah, di sini kita lihat bisa akses youtube.com ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita silang aja. Nah, pada window ini konfigurasi kasus ketiga kita disable dulu. Lalu kita tambahkan virtualos lagi, yaitu kita menggunakan chain, yaitu forward, karena klien ini akan memblokir melewati router. SRC address kita kosongin aja. Lalu untuk protokol itu kita menggunakan TCP ya teman-teman. Kenapa TCP? Karena TCP itu kita akan mengakses HTTP ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita out interface itu header 1. Lalu pada advance kita cari yang namanya TLS host, kita ketikkan bintang youtube.com, dan pada kita ke general lagi, SRC port, TST portnya kita isi dengan 443 ya teman. Oke, jika sudah, kita actionnya kita ganti drop agar terprogram. Oke, kita apply. Oke, jika sudah, kita coba dan ping youtube.com.
Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena sudah saya blokir. Oke, mungkin itu saja untuk kasus keempat, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu firewall lock teman-teman. Jadi lock itu merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router ya teman-teman. Jadi misalkan si klien itu akses YouTube, maka akan kelihatan jika kita menambahkan firewall lock yang dimana si klien itu sedang mengakses YouTube ya teman-teman. Oke, kita langsung aja coba. Nah, di sini kita masuk ke dalam box, lalu konfigurasikan pada firewall, kita klik. Nah, di sini pada action itu kita lognya kita checklist dan kita tuliskan client access YouTube. Oke, jika sudah kita apply. Oke, kita coba dari client, kita ulangin. Atau kita bisa langsung saja ke log. Nah, di sini akan otomatis muncul log, yaitu client access YouTube pada header 2 dan keluar pada header 1 ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk firewall log. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu blokir akses dari jam tertentu ya teman-teman, atau NTP. Sudah jelas di sini tertera kata jam, yang artinya NTP itu singkatan dari Network Time Protocol atau waktu ya teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah pengaturan yang terdapat pada mikrotik yang digunakan untuk mengimplementasikan rules ya teman-teman pada firewall yang mengacu pada waktu. Nah, yang dimana jika kita setting waktu itu kita bisa membatasi klien hanya bisa akses dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, kita langsung aja masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini kita masuk ke sistem SNTP client ya teman-teman. Lalu pada enable kita checklist, dan pada primary NTP server kita masukkan primary Indonesia ya teman-teman, dengan mengetikkan 0.it.pool.ntp.org ya teman-teman. Untuk sekunderinya sama, namun angkanya kita ubah menjadi 1 pool.ntp.org ya teman-teman. Oke, jika sudah kita apply dan oke, nah di sini modenya menjadi unicast. Oke, yang lainnya kita atur jam. Nah, di sini jamnya kita pilih menggunakan Asia Jakarta. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu firewall lagi ya teman-teman. Kita klik ini ke extra time. Nah, pada time itu kita masukkan waktu yang ingin kita batasi agar si klien tidak dapat mengakses YouTube di waktu tertentu ya teman, yang kita tentukan. Misal jam 05.00 sampai dengan 6.00. Oh sorry, 06.00. Nah, jadi si klien ini tidak bisa mengakses YouTube dari jam 5 sampai jam 6. Selain waktu itu, si klien bisa mengakses YouTube ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari NTP ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu address list untuk
firewall filter ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan konsep address list tersendiri, yaitu kita dapat mengelompokkan beberapa IP dalam satu nama ya teman-teman. Itu kita bisa sebut dengan address list, dimana kita dapat menggunakannya dengan IP range atau range IP dengan networknya yang lalu pada namanya ya teman-teman. Oke, untuk address list firewall filter itu kita bisa buat rules satu persatu dengan mengelompokkan IP menggunakan satu nama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita untuk langkah pertama kita ubah IP terlebih dahulu ke 5 PC ini menggunakan IP static ya teman-teman. Kita masuk ini untuk IP PC 1 yaitu 88.2. Di sini saya coba ubah IP DNS-nya. Oke. Jika sudah kita ubah dari PC 1 sampai PC 5, langsung saja kita gunakan menu address list ya teman-teman. Kita buat. Nah, di sini untuk namanya kita ubah dengan PC 1 sampai 2 ya teman-teman. Nah, jadi ini saya akan melakukannya pada kasus yang pertama, yaitu PC 1 dan 2 bisa mengakses router dan PC yang lainnya tidak bisa ya teman-teman. Oke, untuk addressnya masukkan IP PC 1 dan PC 2. Kita masukkan range IP-nya. Oke, jika sudah kita apply, oke. Nah, lalu kita masukkan filter rules. Nah, di sini pada action ini kita enable lagi. Kita masukkan. Nah, di sini untuk SRC address kita hapus dan kita akan menggunakan advance yaitu address list ya teman-teman. Nah, PC 1 sampai 2. Oke, kita apply. Oke. Nah, jika sudah kita ping IP router ya teman-teman. Oke, di sini bisa untuk PC 1, untuk PC 3 kita coba apakah bisa. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Dan dimana ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi address list ya teman-teman dengan mengelompokkan beberapa IP dalam satu nama. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang berikutnya yaitu address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Jadi NAT tersendiri itu singkatan dari Network Address Transaction ya teman-teman, yang digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Nah, prinsip NAT itu sama seperti virtual, bekerja dengan konsep if and then. Namun, bagaimana jika kita ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan? Tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan namanya address list ya teman-teman, sama seperti firewall filter. Nah, pada action firewall NAT itu terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan TSD NAT. Oke, di sini saya coba lagi. Kita disable terlebih dahulu. Nah, untuk NAT di sini kita bisa tambahkan untuk C-nya kita menggunakan SRC NAT. Oh ya, kita menambahkan address list lagi ya teman-teman dengan PC 1 sampai 4. Kita masukkan range IP-nya.
Oke. 2 sampai 192.168.5 ya teman-teman. Oke, kita apply. Untuk NAT itu kita sini kita disable dulu, kita tambahkan lagi. Untuk general itu SRC NAT dan out interface enter 1 yang mengarah ke ISP ya teman-teman. Oke, di sini kita tidak usah mengisi SRC address, kita hanya perlu mengisi address list yang sudah tadi kita buat, yaitu PC 1 sampai 4. Jadi nantinya hanya PC 1 sampai 4. Oh ya, actionnya kita menggunakan measure. Oke, nah nantinya hanya PC 1 dan PC 1 sampai 4 itu bisa mengakses internet ya teman-teman. Coba kita tinggal 8 di sini bisa ya teman-teman. Untuk PC 5 kita coba ping. Nah, di sini pasti timeout karena sudah saya batasi dengan firewall filter NAT ya teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi address list. Kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT ya teman-teman. Jadi di sini untuk firewall NAT terdapat 2 tipe. Yang pertama yaitu SRC NAT dan DST NAT. Jadi untuk SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Kita menggunakan chain masquerade, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi pada menu SRC NAT itu mudahnya kita dapat mengubah atau menggunakan IP private ke IP public secara manual, dan kita dapat mengubahnya pada menu address ya teman-teman. Di sini contohnya saya masuk ke IP address atau addresses. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa IP public yang sudah saya tambahkan secara manual ya teman-teman. Kita bisa pilih salah satu dan kita masukkan pada SRC NAT, lalu actionnya kita ganti dengan SRC NAT, lalu kita pilih salah satu IP dari header tersebut, header 1 tersebut agar digunakan untuk IP public ya teman-teman. Oke, jika seperti ini maka ini adalah menu SRC NAT ya teman-teman untuk mengubah IP private ke IP public. Oke, saya akan lanjut pada DST NAT. Jadi DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, sebelum itu saya akan mengembangkan topologi terlebih dahulu dengan menambahkan node Docker IO, dan saya ingin menambahkan web server Apache ya teman-teman. Oke, kita ganti terlebih dahulu namanya, lalu untuk IP statik kita gunakan 88.10.24. Oke, kita masukkan default root. Lalu DNS-nya ya teman-teman. Oke, dan jika sudah, kita ubah secondary console menjadi SSH, lalu save, dan kita hubungkan ke switch. Nah, sebelum itu kita coba clear terlebih dahulu. Di sini saya masquerade, lalu advance-nya. Nah, di sini kita setujui semua ya teman-teman agar semua perangkat bisa terhubung ke internet. Oke, sebentar saya terangkat terlebih dahulu untuk web servernya. Oke, nah di sini sudah bisa ke web server. Di sini kita coba ping IP root. Oke, di sini terhubung ya teman-teman. Coba ping Google atau
mau ping 88. Oh sorry, ini jaringan minta reconnect. Sorry, ping 88. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi DSL itu digunakan ketika kita akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, itu melempar traffic ke luar router ya teman-teman. Nah, sebagai contoh itu ketika saya ingin mengakses web server ini menggunakan Firefox saya, dan itu akan masuk ke dalam web server ini ya teman-teman, tanpa masuk ke dalam-dalamnya. Oke, kita lanjut. Oke, pada DSDNet itu saya akan menambahkan action DSDNet ya teman-teman. Di sini untuk general kita pilih DSDNet, lalu DSD address kita masukkan IP public yang sudah tadi kita buat secara manual. Salah satu yaitu saya ingin menggunakan 192.168.107.2/24 ya teman. Oke, di sini kita kan 192.168.107.2/24. Lalu untuk protokolnya TCP. Oke, nah di sini untuk portnya itu kita masukkan 8181. Oke, jika sudah seperti ini, kita masuk ke advance. Masuk ke action, lalu kita pilih yang DSDNet. Nah, ini untuk address pada action ini kita ambil dari address web server ya teman-teman, dengan kan if config. Nah, di sini untuk IP-nya kita mendapatkan 192.168.88/10. Ini IP yang tadi saya masukkan pada IP public static ya teman-teman. Oke, di sini saya coba tambahkan 22.168.0.8.10. Oke, kita apply dan oke. Jadi untuk material selanjutnya yaitu konfigurasi DNS server ya teman-teman. Jadi DNS itu singkatan dari domain name server, dan dimana digunakan untuk translate IP ke domain ya teman-teman, atau sebaliknya. Nah, DNS ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai banyak server atau kumpulan server pada jaringan lokal, dan kita ingin mengakses server tersebut menggunakan domain ya teman-teman, tanpa bersusah payah menggunakan IP ya teman-teman. Oke, langsung saja praktek. Nah, di sini saya masuk pada menu IP DNS ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita checklist pada allow remote request, dan DNS servernya ini, yang server ini kita kosongin, lalu masuk pada static. Nah, di sini saya akan coba membuat lagi domain itu server original.com. Kita masukkan IP dari IP server ya teman-teman. Ini untuk IP server 99.2. Nah, oke, kita tambahkan lagi untuk web servernya. Kita ketikkan IP 188.88.10. Oke, jika sudah kita apply. Oke, kita coba uji ping server jinan.com. Nah, di sini itu mengarah ke server ya teman-teman. Si server ini
jika kita coba ping server miftahul.com, ini akan mengarah pada web server ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan DNS. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, di sini kita lanjut pada DSDNet Action Redirect ya teman-teman. Nah, jadi untuk Action Redirect ini digunakan ketika kita akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Nah, contohnya hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah mengkonfigurasikan DNS server dengan spesifikasi menggunakan IP mikrotik. Nah, bagaimana jika PC lainnya itu menggunakan IP DNS 88 dan ataupun yang lainnya? Nah, kita bisa menggunakan Action Redirect agar bisa langsung terhubung ke router ya teman-teman, tanpa mengimplementasikan atau menentukan IP DNS-nya. Oke, langsung saja coba kita buka pada Action. Nah ya teman-teman, di sini lalu pada general kita ubah menjadi DSDNet. Nah, di sini untuk Action kita ubah menjadi redirect. Kita masuk pada DSD address, tidak usah kita isi. Kita isi protokol yaitu UDP, dan untuk portnya yaitu 43. Oke, jika sudah kita apply. Di sini saya tidak menentukan IP apa saja ya teman-teman. Kita coba ping server Jinan. Apa bisa? Sorry, di sini tadi itu saya memasukkannya 43 ya teman-teman. Jadi kita ubah menjadi 53. Kita apply saja langsung. Oke, nah di sini kita coba ke PC 2 dan akses akses server Jinan ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil kita mengakses si server. Bagaimana dengan PC yang lain? Kita coba ping server Miftahul. Ini untuk web servernya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk materi dari firewall. Sebelumnya saya minta maaf banyak salah kata maupun ucapan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.